Rakyat juga meridho dengan perbuatan yang curang dan salah dari seorang pemimpin, itu akan dibangkitkan sama dengan mereka pemimpin. Rohana hana merempok, mesti dibayar rupiah dan merempok, tapi kau terdapat dengan pemimpin yang zalim. Kok bisa? Karena hatinya ridho dengan perbuatan yang zalim itu. Hai pang kimahan gecok iganya. Wadainya namanya kau apa hidup. Hak gecok lah, hak gecok lah, hak korupsi lah. Ridho kita, padahal kita nggak dapat apa-apa. Bahaya loh. Rakyat ini yang merasa ridho dengan pemimpin yang zalim, dengan perbuatan yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudaraku seiman dan seakhirat yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah izinkan kita berjumpa kembali di masjid yang kita cintai ini, dalam majlis yang mulia ini, di Masjid Al-Ma'mur, Lamprit, Kota Banda Aceh. Walaupun kondisi diguyur hujan, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jadikan shayban nafi'ah, hujan ini hujan yang berguna dan bermanfaat insyaallah, yang menumbuhkan dan menghidupkan dan menyemangati hidup kita insyaallah. Selanjutnya kita pada pertemuan kali ini sesuai dengan konteks hari ini, alhamdulillah pilkada kita sudah selesai. Kita menantikan pemimpin-pemimpin baru yang akan bertanggung jawab mengurus urusan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengurus urusan rakyat. Alhamdulillah terjadi alhamdulillah pilkada dengan damai, dan ini adalah sebuah kesyukuran kepada kita semua. Maka pertemuan kali ini kami akan membahas tentang amanah bagi pemimpin-pemimpin baru yang terpilih, ya, yang akan dinobatkan menjadi orang yang bertanggung jawab dalam memimpin umat untuk 5 tahun yang akan datang. Dari sini kami ingin menyampaikan ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi bahan pikiran dan juga menjadi nasihat bagi para pemimpin-pemimpin kita, dan juga bagi kita selaku rakyat untuk memahami apa kewajiban kita dan kewajiban para pemimpin kita. Pertama sekali adalah kami ingin menyampaikan ayat di dalam Al-Quran yang ini kemudian menjadi pertanyaan, banyak ditanyakan kepada kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Surah Ali Imran ayat 26, ya. Katakanlah, ya Allah, Engkaulah yang mempunyai kerajaan, yang memiliki kekuasaan. Engkau berikan kerajaan atau kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan kerajaan kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa sesuatu. Ayat ini menceritakan kepada kita doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, ya, bahwa Allah itu pemilik kerajaan dan kekuasaan. Diberikan kerajaan kekuasaan itu kepada siapa yang dikehendaki dan dicabut dari siapa yang dikehendaki oleh Allah. Pertanyaannya yang ditanyakan sering adalah,
Jadi Ustaz, orang yang mendapatkan kekuasaan itu, apakah dia mendapatkan kekuasaan itu berarti diberikan oleh Allah? Lalu bagaimana kalau seandainya kekuasaan itu dia dapatkan secara curang, secara zalim? Apakah dia yang berkuasa secara curang, secara zalim itu dapat kekuasaan juga diberikan oleh Allah? Ini yang kadang yang menjadi pertanyaan ya. Bagaimana itu Ustaz? Kok bisa orang curang dan zalim misalkan dia bisa berkuasa? Kita katakan apakah itu juga diberikan oleh Allah? Kawan-kawan saudaraku yang dimuliakan Allah ya. Dalam akidah Ahlus Sunnah kita meyakini semuanya bahwa masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu terjadi, dan yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak terjadi. Jadi kalau seandainya terjadi perubahan kekuasaan, bahwa kemudian kekuasaan itu dipegang oleh seseorang dan itu dia berkuasa dengan itu, menunjukkan bahwa Allah izinkan itu terjadi. Ya, Allah izinkan itu terjadi. Enggak mungkin sesuatu terjadi tanpa kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini kekuasaan dan kehendak Allah itu absolut, sifatnya mutlak, tidak terbatas. Jadi tidak mungkin di dunia ini terjadi sesuatu di luar kehendak Allah. Kalau terjadi sesuatu di luar kehendak Allah, maka kehendak Allah itu terbatas. Kehendak Allah itu tidak mencakup segala sesuatu. Kalau terjadi sesuatu apapun di luar kehendak Allah, menunjukkan itu Allah tidak cocok jadi Tuhan. Kenapa? Ada sesuatu terjadi di luar kehendak, nggak cocok jadi Tuhan. Mesti kehendak Allah itu mutlak adanya. Jadi kalau demikian, orang-orang yang misalkan dia mendapatkan kekuasaan seperti itu dengan kehendak Allah. Kita katakan apa saja, bukan masalah kekuasaan. Sampai daun merontok di pagi hari itu terjadi dengan kehendak Allah. Kalau tidak akan pernah rontok itu. Ada apa saja perubahan yang terjadi, perpindahan yang terjadi, itu semua dengan kehendak Allah. Itu wajib kita imani. Makanya dalam ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah saudaraku, Allah ulangi 4 kali kata yang sama. Tu'izzu man tasha, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dari siapa yang engkau kehendaki. Kemudian engkau tu'izzu man tasha, engkau muliakan yang engkau kehendaki, wa tudzillu man tasha, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Kehendaki 4 kali Allah ulang. 4 kali saudaraku Allah ulang. Untuk apa diulang 4 kali kata yang sama dalam satu ayat? Tasha adalah untuk menyatakan bahwa itu terjadi dengan kehendak Allah. Begitulah amanah kepada siapa saja yang mendapatkan kekuasaan, bahwa engkau berkuasa, bagaimanapun upaya dan usahamu yang telah engkau lakukan untuk mendapatkan kekuasaan itu, ketahuilah di atas kehendakmu ada kehendak Allah. Jangan sampai engkau berpikir engkau berkuasa tanpa urusan dan kehendak Tuhan di sini. Itulah yang memproduksi Fir'aun akhirnya, yaitu penguasa, pemimpin yang berpikir bahwa dia berkuasa tanpa kehendak Tuhan. Lebih berbahaya lagi tuh, kalau ada pemimpin yang dia meyakini bahwa kekuasaan dia itu dia dapatkan tanpa kehendak Tuhan. Lebih bahaya lagi. Ya, saudaraku yang dimuliakan, ini adalah amanah kepada siapapun yang berkuasa, dari kekuasaan kecil sampai yang besar, bahwa engkau berkuasa itu dengan kehendak Allah. Lalu bagaimana dia berkuasa sedangkan cara dia melakukannya secara zalim, cara dia melakukannya secara curang misalkan? Bagaimana itu? Allah sampaikan, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Masalahnya bukan bahwa sudah berkuasa sudah sukses. Seseorang nih, saya sudah berkuasa, dilantik jadi wali kota, dilantik jadi bupati, dilantik jadi gubernur, dilantik jadi presiden, atau dilantik jadi apa saja, jadi Pangdam Jaya kah misalkan, Pangdam juga.
Apa saja, Kapolda juga ya, dilantik, udah berkuasa. Walaupun sisi kekuasaan ada segmen. Apakah sudah mengatakan bahwa sudah sukses? Tunggu dulu. Ayat Allah katakan bahwa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Bahwa engkau ya Allah, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Ada keduanya. Setelah mendapatkan kekuasaan, lalu setelah itu akan ini atau hina. Nah, itu masalahnya itu. Dengan kekuasaan Allah bisa memuliakan seseorang. Dengan kekuasaan Allah bisa menghinakan seseorang itu. Maka orang yang mengambil kekuasaan secara zalim, secara curang, itu adalah menjadi sebab daripada kehinaan akhirnya nanti. Orang yang mengambil kekuasaan secara dengan kekuasaannya, maka itu adalah asbab akan menjadikan dia itu mulia di hari nanti setelah dia berkuasa, bahkan saat dia berkuasa. Jadi permasalahannya bukan masalah saya sudah berkuasa, tapi masalahnya saya akan mulia atau hina atau kahina dengan kekuasaan ini. Itu yang menjadi masalah akhirnya. Dan semua kita tahu kekuasaan itu ada batasannya. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kami ingin menjawab pertanyaan yang seperti yang ditanyakan itu, bahwa mereka yang melakukan mengambil kuasa itu dengan izin Allah. Iya, dengan izin Allah. Kenapa tidak? Gak mungkin terjadi kalau bukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya, apakah akan menjadi mulia atau hinakah dia dengan kekuasaan itu? Itulah selanjutnya, bab selanjutnya. Di dalam kekuasaan, dalam kekuasaan. Kemudian kita sampaikan bahwa Nabi SAW telah menyampaikan kepada kita semua bahwa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, innal muqsitina 'indallahi 'ala manabirin min nur an yaminir rahman 'azza wa jalla wa kilta yadayhi yaminul ladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah itu di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Orang-orang yang berbuat adil, ya, para pemimpin yang berbuat adil, siapa saja yang berbuat adil itu nanti di hari kiamat di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Maka seorang pemimpin yang dia itu punya andil dan punya tugas, punya tanggung jawab berbuat adil untuk banyak orang, maka dia mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah di atas yang bercahaya. Nabi mengatakan an yaminir rahman azza wa jalla. Kata Qadhi Iyad, makna daripada an yaminir rahman di sini adalah bermakna wal murad bi kaunim anil yamin al halah hasanah wa manzilatur rafi', adalah di tempat yang sangat mulia dan di tempat yang sangat tinggi. Agungnya kondisi seorang pemimpin yang berbuat adil itu di tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa mereka? Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim, yaitu mereka yang berbuat adil di dalam hukum mereka dan terhadap keluarga-keluarga mereka, dan yang mereka walu, yang mereka ambil tanggung jawab. Pemimpin yang dia itu bertanggung jawab berbuat adil untuk banyak orang, saudaraku, sungguh sangat mulia mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara objektif kita katakan Rasulullah menyampaikan bahwa pemimpin yang adil itu dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan. Maka kita harapkan siapa saja pemimpin kita, gubernurkah, wali kotakah, dan bupatikah, jadikan kesempatan Anda berkuasa untuk mendapatkan mimbar-mimbar bercahaya, panggung-panggung bercahaya nanti pada hari kiamat. Di dunia saja orang yang naik di atas panggung disorot oleh lampu awan itu wah sekali orang itu. Kenapa? Di atas panggung yang besar, di atas panggung yang bercahaya, semua orang akan memandang ke arah situ.
Hari kiamat Allah katakan mereka di atas manabir, panggung-panggung yang bercahaya di hari kiamat. Siapa mereka? Pemimpin-pemimpin yang berbuat adil, orang-orang berbuat adil. Kemudian Nabi sampaikan kepada kita lagi, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Bahwa ada 7 macam orang yang nanti pada hari kiamat langsung mendapat naungan Allah pada saat tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Yang pertama langsung siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang pertama dari 7 macam orang yang dapat VIP daripada Allah. Besok hari kiamat, pada hari kiamat esok, itu adalah pemimpin yang adil. Nabi sebutkan kemuliaan luar biasa seorang pemimpin. Kita semua cemburu kepada mereka yang memimpin urusan umat, mengurus urusan banyak orang, yang mereka itu sanggup berbuat adil. Maka kami ucapkan selamat, kami ucapkan kabar gembira kepada siapapun yang diberikan amanah oleh Allah, diizinkan untuk mengambil secuil kekuasaan, yang dia itu mampu dan siap untuk berbuat adil. Anda akan mendapatkan naungan daripada Allah nanti pada hari kiamat, yang orang semua tidak ada jaminan, Anda dapat jaminan. Kenapa? Pemimpin yang adil. Saudara yang dimuliakan Allah, ini adalah kabar gembiranya kepada semua pemimpin, semua penguasa yang insya Allah siap berbuat adil. Selanjutnya Nabi sampaikan juga secara objektif, kita katakan itu sisi positifnya. Ada sisi negatif lain yang Nabi sampaikan kepada kita. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, ya, dalam sahih beliau, ya, saya tidak bacakan sanadnya karena waktu yang singkat, bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Apa sabda Nabi? Ma min 'abdin, siapa saja seorang hamba, yastar'ihi Allahu ra'iyatan, yang dia itu diminta atau dipercayakan Allah, diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk mengurus urusan ra'iyah, urusan jabatan atau tugas, ya, ataupun rakyat boleh juga, ya. Yamutu yauma yamut, meninggal dia hari dia meninggal, wa huwa ghashun li ra'iyati, sedangkan dia berkhianat terhadap rakyatnya, terhadap tugasnya, terhadap tanggung jawabnya, illa harramallahu alaihi jannah, maka pasti Allah haramkan baginya syurga. Enggak salah dengar saya, Ustaz? Enggak. Anda sedang mendengarkan hadis yang sahih daripada Nabi. Siapa saja seorang yang diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk mengurus rakyat, mengurus urusan dan tugas tanggung jawab tertentu, meninggal dia hari dia meninggal, kata Nabi, dia itu berkhianat terhadap rakyatnya, maka pasti Allah haramkan baginya syurga. Kata Imam An-Nawawi, hadza tahdzir, ini adalah merupakan sebuah pengingat kuat, sebuah peringatan tegas dan kuat daripada Nabi terhadap apa? Terhadap mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Kok bisa, Ustaz, orang itu diharamkan masuk surga kalau seandainya dia itu berkhianat terhadap jabatan dan kekuasaannya? Begini maknanya, kata Imam An-Nawawi dalam mensyarah hadis ini, kata para ulama itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah seseorang yang dia itu menganggap khianat itu halal, bukan haram. Berkhianat, korupsi, ya, mengambil harta rakyat, ya, berkhianat terhadap amanah yang telah diamanahkan kepadanya, itu adalah halal adanya. Maka ini bisa haram baginya surga, karena menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, imbasnya bisa jadi kafir. Makna yang kedua daripada hadis ini, kata para ulama dalam mensyarah hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan Qat'iyah, bahwa
Maknanya adalah mereka orang-orang pemimpin yang dia itu berkhianat terhadap rakyatnya, la yadkhuluna ma'ahumul jannah. Mereka tidak akan masuk syurga bersama dengan orang-orang yang duluan masuk syurga. Mereka akan belakangan masuk syurga, enggak masuk syurga duluan. Ya, dia tidak akan mendapatkan kesempatan masuk syurga duluan, tapi belakangan masuk syurganya. Kemana dia Ustaz? Kok belakangan? Rakyatnya sudah masuk ke dalam syurga, dia belum masuk. Kemana saja dia? Transit dulu ke sana dia. Gak akan masuk bersama dengan rakyatnya. Kenapa? Dia mengkhianati rakyatnya. Maka pemimpin-pemimpin kami, siapapun, wali kota kah, bupati kah, gubernur kah, presiden kah, ya, hati-hati berkhianat terhadap jabatan, berkhianat dalam urusan rakyat. Anda tidak akan masuk syurga bersama rakyat Anda. Rakyat sudah senang dalam syurga, Anda akan kemana? Karena Anda mengkhianati rakyat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, berhati-hatilah. Maka ini kami sampaikan hadis Nabi kepada siapapun yang dia mendapatkan tanggung jawab mengurus rakyatnya. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga, untuk objektifnya kita sampaikan hadis yang lain. Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim juga, Rasulullah berdoa kepada mereka yang diberikan amanah memimpin rakyat. Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fashaqqa alaihim fashquq alaih, wa man waliya min amri ummati syai'a farafaqa bihim farfuq bih. Ya. Apa doa Nabi? Ini doa Nabi loh kepada pemimpin-pemimpin. Doanya apa doa Nabi? Allahumma, ya Allah, man waliya min amri ummati syai'a, siapa saja yang mengambil tugas jabatan daripada umatku, sesuatu jabatan daripada umatku, tugas daripada umatku, fasyaqqa alaihim, lalu dia mempersulit, mempersusah terhadap umatku, fashquq alaih, maka persusahlah dan persulitlah dia. Anda tidak sedang salah dengar, ini doa Nabi, hadis beliau, hadis yang sahih. Lalu wa man waliya min amri ummati syai'a, siapa yang dia itu mengambil tugas suatu perkara daripada umatku, bertanggung jawab terhadap daripada umatku dalam sesuatu hal, farafaqa bihim, lalu dia menyayangi dan mempermudah terhadap mereka, farfuq bih, maka sayangilah dia, permudahkanlah dia. Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tantangan bagi siapapun yang memimpin urusan amri ummati, kata Nabi, perkara urusan umatku. Bapak wali kota, ibu wali kota, Anda akan mengurus berapa ratus ribu daripada umat Nabi di Banda Aceh, di Lok Semawe. Bupati juga berapa ratus ribu akan Anda urus umat Nabi. Gubernur berapa juta umat Nabi akan Anda urus. Apa beda bupati dengan gubernur? Jumlahnya bedanya pada banyak, tidak banyak, dan kurang besar kecilnya jumlah umat Nabi yang diurus. Mau ngurus umat Nabi lebih banyak, 4 juta jadi gubernur. Urus umat Nabi lebih sedikit, jadi wali kota, jadi bupati. Tanggung jawabnya sama saja. Sama dari sisi pertanggungjawabkan umat Nabi. Anda mempersulit kehidupan umat Nabi dengan jabatan Anda, maka Rasulullah mendoakan fashquq, maka persulit dan persusahlah hidupnya. Tapi sebaliknya, Nabi mendoakan Anda mempermudah kehidupan umat Nabi, urusan umat Nabi. Nabi doakan farfuq, ya Allah, sayangilah dan mudahkanlah dia. Ini adalah nasihat amanah kepada siapa saja yang memimpin, yang siap untuk dilantik. Ya, jangan sampai Anda dilantak setelah berkuasa. Ya, siap dilantik, jangan sampai Anda dilantak setelah berkuasa.
Nauzubillah, bertanggung jawab. Tapi ingat, Rasulullah sudah ingatkan bahwa innal muqsitina ala manabirin min nur, orang-orang yang berbuat adil itu di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Kabar gembira, kita doakan pemimpin-pemimpin kita, ibu wali kota, bapak wali kota, bapak bupati, bapak gubernur, bapak presiden, Allah izinkan berada di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Dengan apa? Kemampuannya dan kesusah payahannya untuk berbuat adil bagi rakyat. Kita doakan itu. Ya, kita doakan. Begitu juga kita doakan mereka untuk mendapatkan orang pertama yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat langsung. Imamun adil, kata. Ada 7 macam orang yang dapat perlindungan VIP pada hari kiamat. Yang pertama dia adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kita doakan pemimpin kita seperti itu. Karena betapa susah dan sulitnya mengurus urusan banyak orang. Kita saja, kita orang awam ini kadang ngurus urusan sendiri harus minta tolong sama orang. Urusan roda selesai dahulu. Sedangkan pemimpin kita, jangankan urusan dia sendiri, ratusan orang urusan itu dia pikirkan. Bagaimana tidak Allah berikan kepada dia manzilah, tempat yang paling tinggi dan derajat paling tinggi pada hari kiamat dengan kebaikan hatinya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian kata Nabi lagi, inna syarrar ri'a al-hutamah. Ya, inna syarrar ri'a al-hutamah. Ya. Saya singkat, fa iyyaka an takuna minhum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa qalu wal 'anif fi ra'iyatihi la yarfu biha fi suqihi wa mar'aha bal yuhattimuha fi dhalika fi saqiha wa ghairiha wa yazham ba'dhum ba'dha bihaisu yudhi wa yuhattimuha. Nah, kata Nabi bahwa seburuk-buruk pemimpin itu, orang yang bertanggung jawab dalam masalah suatu urusan adalah al-hutamah. Itu adalah al-hutamah. Siapa itu al-hutamah? Al-anif, kata Imam An-Nawawi, orang yang bengis, yang kejam, yang kasar, yang keras. Fi ra'iyatih, dalam mengurus urusan rakyatnya. Anda kejam, Anda bengis, Anda keras, ya, tidak menyayangi terhadap rakyat, kata Nabi, ini seburuk-buruk pemimpin al-hutamah. Wa iyyaka an takuna minhum, janganlah engkau menjadi seperti mereka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau sampai menjadi daripada mereka, yaitu apa? Al-hutamah ini, orang-orang yang seburuk-buruk pemimpin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan kepada pemimpin kita pengingat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi ingatkan kepada kita, Ustaz, ini kami sudahlah, kita jadi pengikut saja sekarang. Kemarin sudah dukung, sekarang kita dukung juga seorang yang berkuasa, bupati, wali kota dan gubernur. Apa yang harus kita perhatikan? Dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim bisanadihi, kata beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun. Faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum? Qala la ma sallu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya. Apa kata Nabi? Yusta'malu alaikum umara, akan diangkat di atas kalian atau untuk kalian umara, pemimpin-pemimpin, fata'rifuna wa tunkirun, ya. Engkau, ya, melihat, mengenal mereka itu, wa tunkirun, tetapi kalian mengingkari perbuatan-perbuatan mereka. Dia orang yang saya tahu orangnya, lu depa sawaganya, cerah god, tapi but payah tak ingkari but, pakamenan buatnya. Hai awai cerah gaurem, ino watai kamu pimpin kalaganya nago. Ya begitu ya. Jadi bahwa kekuasaan itu bisa merubah orang, ya. Baru punya merokan lagi beri juk, nyoka lagi cerape pakamenan, ya.
Contoh, pakan lagi nya. Dalam kondisi seperti ini, itu sudah diisyaratkan oleh Nabi loh. Kekuasaan itu bisa merubah seseorang loh. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku yang dimuliakan Allah? Faman ankara faqad salima. Siapa yang mengingkari perbuatan pemimpin-pemimpin seperti itu, faqad salima, maka dia selamat. Faman kariha faqad bari'a. Siapa yang membenci dengan hatinya, ya, dalam syarhan hadis disebutkan yang dia itu membenci dengan hatinya, ya, terhadap perbuatan pemimpin yang tidak baik, yang tidak adil, yang kejam ataupun yang lainnya yang tidak sesuai, yang berkhianat misalkan terhadap rakyatnya, dia membenci itu bari'a, maka dia akan lepas daripada perbuatan kita menjadi rakyat, tapi kita tidak akan menjadi tidak bersamaan dengan dia. Kita kan nggak mau dibangkitkan pada hari kiamat dengan pemimpin-pemimpin yang jahat. Kita nyojud ke rakyat tak buat dan tapi kam tiga kita tidak mau. Kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang jahat, yang berkhianat. Kita rakyat yang nggak ada apa-apa ini, kita tak mau nanti akan di hari kiamat akan dibangkitkan bersama dengan dia. Maka Nabi katakan yang membenci perbuatan dia seperti itu, bari, dia akan terlepas daripada pemimpin yang jahat itu. Waman ankara faqad salima. Siapa yang siap mengingkari dengan lisannya, ya, memberi nasihat, memberitahu dengan lisannya terhadap orang ataupun dengan hatinya, kalau nggak sanggup dengan lisannya, maka dia salimah, dia akan selamat. Dia tidak akan dibangkitkan oleh Allah, dianggap sama dengan pemimpinnya itu. Tapi yang bahaya siapa? Walakin man radhiya wa taba'a. Yang bahaya ini akan dibangkitkan bersama, dianggap sama dengan pemimpin yang zalim. Padahal kita rakyat biasa loh, pendukung di belakang, tapi nanti bersamaan dengan dia yang zalim itu, yang berkhianat itu. Siapa? Walakin man radhiya wa taba'a. Tetapi yang bahaya dunia dan akhirat adalah siapa? Rakyat kecil atau pengikut atau pendukung yang ridho dengan perbuatan curang dan zalim pemimpin, kemudian ikutan lagi. Nyoy kamu tim ses, kibanhan man. Padahal ada pemimpin zalim, dia berkhianat, salah perbuatannya. Oh, kami enggak ikut, tapi ridho saja. Rakyat juga meridho dengan perbuatan yang curang dan salah dari seorang pemimpin, itu akan dibangkitkan sama dengan mereka pemimpin. Ridho hana merempok, mesti dibayar rupiah dan merempok, tapi kau tetap dengan pemimpin yang zalim. Kok bisa? Karena hatinya ridho dengan perbuatan yang zalim itu. Hai puang kimahan gecok iganya. Wadainya namanya kalau apa hidup. Hak gecok lah, hak gecok lah, hak korupsi lah. Ridho kita, padahal kita enggak dapat apa-apa. Bahaya loh. Rakyat ini yang merasa ridho dengan pemimpin yang zalim, dengan perbuatan yang zalim. Nabi ajarkan dalam sunnahnya, ingkari itu. Benci terhadap perbuatan yang tidak benar. Maka Nabi ingin menjaga standar akhlak di dalam kehidupan umat. Jangan sampai zalimnya pemimpin, rakyatnya pun zalim. Kenapa? Dengan tidak mampu membenci dengan hatinya. Itu kan selemah-lemah iman. Hai benci ibunya hana bedoinya selemah-lemah iman. Maka walakin man radhiya, maka Nabi mengatakan hati-hati, jangan sampai engkau ridho. Udah itu, kalau sudah ridho dengan kezaliman, dengan sesuatu yang tidak wajar pada pemimpin kita, habis itu lebih bahaya lagi. Wataba'a, kata Nabi, ikutan. Bahdro kebecut hai. Mumpung mendang limang tonnya muka, ya. Bahdro kebecut. Bahaya saudara, kata Nabi, walakin hati-hati yang kita ridho dan ikutan serta di dalamnya. Maka Nabi ini dengan sunnah beliau, dengan hadis beliau ini mengajak umat untuk saling memperbaiki. Ya, kadang pemimpin bisa tergelincir, pemimpin mungkin bisa saja berbuat salah, tapi rakyat yang sanggup untuk meluruskan pemimpinnya,
maka itulah sebaik-baik rakyat, menjaga pemimpin. Kita sayang pada pemimpin kita, nasihati mereka dengan baik. Dia bersalah, luruskan dia. Makanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkuasa dulu, ya, setelah beliau dibaiat dan beliau naik ke atas mimbar menyampaikan pidato kekhalifahan beliau, ya, ada seorang sahabat langsung mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya, ketika Umar mengatakan in i'wajadtu faqawwimuni, kalau aku i'wajadtu, kalau aku mereng, kalau aku miring, ya, luruskan aku, kata Sayyidina Umar. Sahabat langsung berdiri, ya Umar, nuqawwimuka bisayf, kami akan luruskan engkau dengan pedang. Jadi langsung gegel beliau. Umar, kalau engkau melenceng, kami luruskan engkau dengan pedang. Itu model rakyat. Kalau pemimpinnya melenceng, diluruskan bahkan dengan pedang. Apa kata Umar? Alhamdulillah yang telah menjadikan rakyatku seperti ini. Senang Sayyidina Umar. Kenapa? Senang pemimpin yang melenceng, yang salah tidak dibiarkan oleh rakyatnya, diluruskan. Supaya kita tidak menjadi orang yang ridho dengan kezaliman, ridho dengan kesalahan, na'udzubillah, bahkan ikutan lagi dengan seperti itu. Mari sama-sama kita menjaga pemimpin kita supaya tetap mampu berbuat adil. Kita sokong pemimpin kita untuk berbuat taat kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan Allah jadikan Aceh dan negeri kita menjadi negeri yang penuh dengan keadilan, ketentraman dan juga kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.